Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, tahukah pemirsa hari ini Bung Kameramen gagah banget ini? Wah. Mau kemana ini Bung Kameramen? Mau ngawal Jumatan. Bung Alfian, semakin hari berita-berita tentang moral di negeri kita semakin membuat sakit hati, Bung Alfian. Karena mungkin Bung Alfian terbayang cucu-cucu dan anak-anak. Saya juga terbayang dengan anak-anak saya, Bung Alfian. Nah, ini beritanya dari Hidayatullah, Bung Alfian. Judulnya, kurangnya pengawasan orang tua, 266 pelajar Ponorogo ajukan dispensasi karena hamil di luar nikah. Jadi Bung Alfian, kalau bahasa gampangnya, kan syarat nikah di Indonesia itu kan buat perempuan minimal di umur 19 tahun. Sedangkan mereka banyak yang hamil, ini sekitar 266 pelajar sebelum umur 19 tahun. Bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Kalau mau disebut seperti teori gunung es, satu logika, itu baru di Ponorogo. Itu pun baru di beberapa sekolah, belum se-Ponorogo secara kualitatif. Nah, kalau kita bulatkan asumsinya, katakanlah kalau diakumulasikan se-Ponorogo secara penelitian yang mendalam itu bisa ketemu angka 500. Nauzubillah. Nah, ada berapa kota kabupaten se-Indonesia? Ada 571-an. Kita anggap saja 500. Bisa dibayangkan. Dan ini adalah sebuah situasi yang boleh bilang dengan teori gunung es begitu, Bung Kameramen. Yeah. Kalau gunung es itu ujungnya yang kelihatan itu di bawahnya jauh lebih lebar, lebih lebar, lebih lebar, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jadi sebenarnya kalau kita ingat penelitian atau beberapa tokoh-tokoh kita yang sangat prihatin ya, seperti Ibu Aisyah Dahlan, seperti Ibu Eli Risman, seperti beberapa tokoh-tokoh pendidikan kita yang juga sangat prihatin dengan keadaan seperti ini. Jadi kalau ditanyakan adanya 266 anak di Ponorogo mengajukan untuk mendapatkan pembolehan menikah segala macam, ini bagus menurut saya dalam artian menikahnya. Tapi kejadian ini kan kok bisa begini? Nah, bagaimana dan kenapa? Dan lagi-lagi kita tidak bisa membendung. Mereka bisa akses buku-buku, bacaan-bacaan, film-film. Dengan genggaman tangan mereka ada gadget, ada handphone, ada Android, dan segala macam. Tentu mereka dengan mudah. Intinya, ini merupakan hal yang harus dilihat sebagai warning lampu merah. Iya, Bung Alfian. Berarti kalau menurut saya, kan perempuan itu atau laki-laki juga ya boleh menikah ketika sudah balik, Bang Alfian. Yeah. Nah, tapi kan kadang-kadang kan kondisinya belum siap atau apa gitu, Bang Alfian. Nah, saya khawatir kalimat Bung Alfian digoreng sama cebong nih. Makanya mungkin bukan mungkin ya, yang dimaksud Bung Alfian adalah permakluman percepatan pernikahan itu bagus, tapi bukan karena hamil di luar nikah gitu, Bung Alfian ya. Betul. Nah, Bung Alfian, emang ini kasusnya nih sangat menyedihkan, Bung Alfian. Karena dari sekian perkara ini, rata-rata adalah hamil duluan. Usianya bervariasi, ada yang 17, 18, dan 15. Nah, Bung Alfian, gimana ya? Kita sedih juga ya. Kadang-kadang kita juga pengen nyalain mereka, sulit juga. Tapi kita pernah dengar ada pejabat tidak punya hati menyampaikan, emang apa salahnya nonton porno? Itu satu, Bung Alfian. Kemudian, kalau saya pengen tanya tegas gini, Bang Alfian, kenapa nggak pemerintah kita tuh benar-benar melarang kemaksiatan, tempat dugem, tempat miras? Karena kan menurut saya mengarah ke hubungan di luar nikah itu sumber itu banyak, Bang Alfian, antara miras lah, dugem lah, macam-macam lah. Itu gimana, Bang Alfian? Kita lihat memang persoalan ini sudah kalau saya lebih melihat ya, Bung Kameramen, ini persoalan yang mendapatkan panggung yang luas, panggung yang aman. Yeah. Misalnya gini, sanksi hukum terhadap orang yang melakukan hubungan-hubungan seks bebas itu kan boleh dibilang nggak jelas. Betul. Bahkan cenderung protektif. Hingga kan peraturan yang pernah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terlepas apapun itu menimbulkan multitafsir, menimbulkan para pelaku tersebut, ya kita nggak bakal kenapa-napa. Yeah. Apalagi kalau yang terbaru dengan Undang-Undang KUHP yang terbaru itu kan, ternyata kalau orang berbuat begitu dan kemudian tidak ada laporan dalam bentuk dia merasa dipaksa atau diperkosa, maka perbuatan dia malah lebih aman ketimbang suaminya atau istrinya yang
mempersoalkan secara fisik misalnya akan dianggap sebagai bentuk KDRT. Nah, jadi sekarang kalau ditanyakan bagaimana, menurut hemat saya, situasi ini adalah situasi yang sebenarnya tanda kutip diinginkan oleh pihak-pihak tertentu supaya mereka tidak mendapatkan perhatian terhadap segala kecurangan, korupsi dan berbagai kezaliman yang mereka lakukan, atau dia sengaja memutus rantai generasi biar mereka hura-hura, biar mereka hedon, biar mereka berbuat yang memperturutkan nafsu mereka. Mereka tidak tahu bahwa sumber daya alam mereka dikeduk, bahwa mereka tidak tahu bahwa mereka punya masa depan yang suram, mereka tidak tahu bahwa mereka nanti akan hanya tinggal mendapatkan tulang-tulang saja daripada sumber daya alam kita yang dikuras terus-menerus. Dan mereka nanti juga tidak bisa diharapkan, karena kondisi mereka yang sudah sibuk dengan urusan baby di saat dia udah masih anak-anak, udah pada punya anak, ya kan, akibatnya dia sendiri malah kerepotan. Dan kita mendengar kasus ada yang sampai anaknya dibanting sampai mati. Ya, ada, saya pernah baca dan dengar itu, anak umur 17 tahun dia akhirnya dinikahkan. Kita tidak mau bersangka buruk, katakanlah dia menikah normal, katakanlah begitu. Nah, kemudian dia karena masih anak-anak, diganggu anak kecil menangis tengah malam, menangis. Akhirnya kesel dibanting sampai mati, begitu. Iya, Bung Alfian. Nah, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, karena kita tahu Bung Alfian background-nya adalah pendidikan. Nah, bahasa anak mudanya nih, Bung Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk anak muda nih yang masih SMA, adik-adik kita yang SMA atau yang masih kuliah, yang mereka belum nikah, agar mereka bisa menahan, Bung Alfian, jangan sampai berzina. Itu satu buat mereka. Yang kedua, apa nih pesan Bung Alfian untuk para orang tua, untuk para suami di rumah, untuk ibu-ibu yang mengawal anaknya? Karena di Indonesia ini kasusnya aneh lagi, Bung Alfian. Adalah yang selingkuh sama mertuanya. Ini kan bisa jadi karena adanya dayuts. Nah, ini gimana, Bung Alfian? Supaya adalah sedikit masukan dan solusi dari Ustadz Alfian Tanjung. Silakan, Bung Alfian. Pertama, saya ingin nanti kalau tadi Bung Kamaran menyebut soal pendidikan, ini kan berbicara tentang proses awal yang namanya pembuahan. Iya. Ini penting juga para pemirsa. Kenapa ketika seorang suami istri melakukan hubungan suami istri, ada aturannya, ada ajarannya untuk membaca doa. Betul. Diawali dengan berwudu, kemudian membaca doa itu ada kata kuncinya agar tidak terlibat infiltrasi atau intervensi syaitan dan iblis dalam proses itu. Betul. Satu poin. Nah, yang kedua, pola asuh masa kecil. Nah, pola masa kecil ini proses pembiasaan, karena ada didapati dalam satu kasus ada seorang anak usianya baru 1,5 tahun, itu tidak bisa bicara. Sampai umur 2 tahun tidak bisa bicara. Umur 3 tahun juga tidak bisa bicara. Akhirnya ditanyakan oleh psikiater, disuruh orang tua itu jujur kenapa. Rupanya anak itu satu waktu dia, namanya anak baru belajar jalan, dia masuk ke kamar, ternyata dia melihat ibu dan bapaknya sedang berhubungan suami istri. Anak itu menganggap ibunya sedang disiksa oleh bapaknya. Dia mengalami keterkejutan, shock, dan akhirnya dia harus mengalami terapi beberapa kali, baru dia bisa pulih, bisa bicara lagi. Nah, ini mungkin pemirsa. Yang berikutnya adalah setelah pola asuh masa kecil, ada pemilihan teman. Pertemanan itu mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang anak. Dia kalau berteman dengan anak yang biasa ke masjid, anak-anak yang biasa kajian Islam, segala macam, atau biasa kegiatan olahraga. Nah, yang berikutnya adalah hal-hal yang berhubungan dengan bacaan dan tontonan. Nah, hal lainnya internal adalah ibadah. Betul. Kebiasaan beribadah dengan tertib di awal waktu. Kalau kita yang muslim pastinya kan akan 5 waktu di awal waktu. Karena dijelas aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Belum nanti ada aktivitas puasa dan segala macam. Nah, yang ketiga buat orang tua, coba segera diambil posisi kita yang lama terlepas dari kita. Apa itu? Yaitu keteladanan dan kewibawaan yang alami. Kalau kita menjadi teladan yang baik, misalnya bapak, ibunya, terutama bapaknya tidak merokok, kita punya harapan besar anak kita tidak merokok. Betul. Kalau bapak dan ibunya juga terbiasa menutup aurat yang bagus ketika keluar rumah, anak juga tahu kalau keluar rumah harus tutup aurat. Bapak dan ibunya biasa berkata dengan kata-kata yang terpilih, anak juga biasa begitu. Nah, ini lagi-lagi. Nah, yang kedua adalah kewibawaan alami. Kalau kewibawaan itu ada dan dia akan berpikir, oh nanti kalau bapak aku tanya aku gimana ya. Nah, ada semacam kontrol. Nah, yang terakhir sekali yang boleh saya katakan, dulu ada tokoh pemuda Islam, persisnya itu remaja muslim yang namanya Pak Toto Tasmara, almarhum. Pak Toto Tasmara itu pernah menyampaikan dalam sebuah kajian yang saya sampai sekarang sangat terkenang.
Wahai para orang tua, masukkanlah chips Allah ke dalam hati mereka. Allah. Karena mereka akan terkontrol di mana-mana ada Allah, di mana-mana ada Allah, di mana-mana ada Allah, sehingga mereka tidak bisa terlalu jauh ketika akan berbuat, oh ya Allah, saya dosa, oh ya Allah, nanti saya akan masuk neraka dan segala macam. Inilah dibacain berita pada sesi ini kepada pemirsa, para orang tua kita sama prihatin dengan peristiwa yang ada di Ponorogo, maka kita juga berhati-hati dan prihatin, waspada di sekitar kita, bagaimana anak kita, remaja kita, mahasiswa-mahasiswi kita, dan kita jaga sambil bermohon kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.